Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Project Cost Management berdasarkan PMBOK 5. Karena pada bahasan ini fokusannya adalah cost, maka saya akan menjelaskan definisi cost terlebih dahulu. Cost atau biaya adalah semua sumber daya yang harus dikorbankan untuk mencapai tujuan spesifik atau untuk mendapatkan sesuatu sebagai gantinya. Cost di sini pada umumnya diukur dalam satuan keuangan seperti dolar, rupiah, dan sebagainya. Sehingga Project Cost Management adalah proses di dalamnya yang terdiri dari planning, estimating, budgeting, financing, funding, managing, dan controlling cost yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa proyek dapat diselesaikan sesuai dengan budget yang telah disepakati. Project Cost Management ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu Plan Cost Management, Estimate Cost, Determine Budget, dan Control Cost. Yang pertama adalah Plan Cost Management. Plan Cost Management adalah proses untuk menetapkan kebijakan dan dokumentasi perencanaan, pengelolaan, pengeluaran, dan pengendalian biaya proyek. Manfaat dari proses ini adalah untuk membuat adanya pemantauan dan pengarahan tentang bagaimana biaya proyek akan dikelola sepanjang proyek dilaksanakan. Input dari proses ini adalah PMP, Project Charter, dan kemudian akan menghasilkan output yaitu Cost Management Plan. Cost Management Plan adalah salah satu komponen dari Project Management Plan yang menjelaskan bagaimana biaya proyek akan dirancang, diatur, dan dikendalikan. Kemudian yang kedua adalah Estimate Cost. Estimate Cost merupakan suatu perkiraan pengembangan sumber daya moneter yang diperlukan untuk melengkapi kegiatan proyek. Keakuratan perkiraan proyek akan meningkat selama proyek berlangsung melalui siklus hidup proyek. Output penting dari tahapan ini adalah Activity Cost Estimate. Sedangkan inputan pentingnya adalah Cost Management Plan yang telah dihasilkan dari tahapan yang pertama tadi. Activity Cost Estimate itu sendiri adalah penilaian kuantitatif tentang berapa banyak sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek. Biaya yang diperkirakan untuk semua sumber daya yang diterapkan untuk estimasi biaya ini termasuk, namun tidak terbatas pada tenaga kerja langsung, bahan, peralatan, layanan, fasilitas, teknologi informasi, dan kategori khusus seperti biaya pembiayaan, dan sebagainya. Juga berisi tentang biaya tidak langsung. Jika termasuk dalam estimasi proyek, dapat dimasukkan pada tingkat kegiatan yang lebih tinggi. Berikut ini adalah salah satu contoh template Activity Cost Estimate. Selanjutnya adalah Determine Budget. Determine budget ini adalah proses penggabungan dari estimasi biaya kegiatan individu atau paket pekerjaan untuk menetapkan cost baseline. Manfaat utama dari proses ini adalah menentukan cost baseline terhadap kinerja proyek yang dapat dipantau dan dikendalikan. Project budget atau anggaran proyek mencakup semua dana untuk melaksanakan proyek, sedangkan cost baseline adalah versi menyetujui time phase project budget tetapi tidak termasuk cadangan manajemen. Inputan utama dari Determine Budget adalah Cost Management Plan, Activity Cost Estimate, kemudian outputnya adalah Cost Baseline. Berikut ini adalah contoh Cost Baseline yang dihasilkan dari Work Breakdown Structure. Kemudian tahapan yang terakhir adalah Control Cost. Proses dalam pengendalian biaya termasuk yang pertama monitoring kinerja pembiayaan, kemudian meyakinkan bahwa hanya perubahan yang tepat yang termasuk dalam baseline biaya yang direvisi, serta memberikan informasi pada stakeholders bahwa perubahan dapat mengakibatkan perubahan biaya pula. Inputnya adalah Project Management Plan, Project Funding Requirement, kemudian menghasilkan output Work Performance Information, Cost Forecast yaitu perkiraan biaya, Change Request, PMP Updates, Project Document Updates. Pada control cost ini digunakan teknik yaitu EVM. EVM adalah
Earned Value Management yaitu alat penting dalam pengendalian biaya. EVM ini adalah alat untuk mengukur kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup waktu dan data biaya. Jadi kesimpulannya, project cost management ini penting karena yang pertama adalah agar biaya yang dikeluarkan selama proyek sesuai dengan perencanaan budget pada awal. Kemudian agar dapat memanage perubahan yang mungkin terjadi sehingga meminimalisir resiko terkait biaya. Kemudian dapat mengelola ekspektasi klien, mengoptimalkan output dari proyek dengan biaya seefektif mungkin, dan mendapatkan gambaran yang rinci yang terstruktur secara waktu dan pembagian aktivitas supaya tetap ada anggaran budget yang telah ditentukan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.